Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, masih bersama dengan para relawan pengajar dari CEM. Ini adalah sebuah sekolah untuk anak-anak prasejahtera yang tidak hanya mengajarkan pendidikan reguler atau formal gitu, tapi juga mengajarkan tentang budi pekerti kepada mereka. Iya. Nah, kita terputus tadi pada pertanyaan tentang apakah di sana sekarang mayoritasnya adalah anak-anak putus sekolah atau memang sudah sebagian dari mereka ini mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Mungkin ke Mbak Ayu ya. Iya, jadi alhamdulillah sekarang banyak anak-anak yang sudah melanjutkan ke sekolah gitu. Jadi hanya sebagian yang putus sekolah. Alhamdulillah sekarang. Berarti sebelumnya belum? Banyak maksudnya. Banyak yang putus sekolah? Sebelumnya lebih banyak dibandingkan saat ini. Iya. Sebelumnya lebih banyak dibanding. Persentasinya seperti apa? Apakah dulu pertama kali dimulai sekolah ini, hampir 80% mereka anak-anak putus sekolah? Kurang lebih 75%. 75%. Dan itu setiap hari mereka ada di pasar? Iya betul. Bersama orang tuanya atau ada yang Bersama sebagian lagi yang turun ke jalan? Ada beberapa juga yang turun ke jalan akhirnya. Tapi kalau pernahkah kalian berdiskusi sama mereka kenapa akhirnya kok tidak sekolah gitu kan, malah bantu orang tua gitu, atau memang karena tuntutan orang tua? Karena kan sisinya berbeda nih. Apakah dari sisi anaknya memang tidak ingin sekolah atau memang dari orang tuanya memaksa mereka tidak sekolah gitu? Mereka apa ya? Mereka itu lebih sering mendengarkan orang tuanya. Maksudnya gini, Kak, orang tua saya saja bilang udah bantuin saya ibu mama jualan di pasar aja. Gitu. Jadi dari situ mereka berpikir oke, tapi kan saya mau sekolah gitu. Tapi kan jualan kalau kamu sekolah seperti itu, kalau kamu sekolah hanya Membuang uang bisa Iya, punya gitu. cita-cita nih kalau seandainya sekolah. Tapi kalau seandainya di mata orang tuanya kalau sekolah justru membuang uang. Oke. Kalau Mbak Nika nih, Mbak Nika kan udah bercengkrama langsung dengan anak-anak, bertemu dengan orang tua. Ini kan ada kasus yang memang sebenarnya orang tua menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Nah, bagi Mbak Nika, bagaimana Mbak Nika meyakinkan ibunya untuk membuat anaknya akhirnya menyekolahkannya ke sekolah formal? Kalau saya bergabung di DCM itu anak-anak sekarang sudah mayoritas sekolah ya. Jadi mungkin perjuangannya meyakinkan orang tua itu dari kakak-kakak volunteer yang terdahulu ya. Gitu. Tapi sekarang orang tua juga udah cukup respect sama sekolah sosial DCM. Mereka juga mendukung anaknya. Mungkin kalau ada anaknya yang nggak masuk, malah disuruh-suruh masuk sekarang, nggak kayak dulu yang malah dibatas-batasi gitu. Gitu sih Mbak. Mereka sudah sadar ya artinya? Sudah sadar sekarang. jadi pendekatannya pada saat itu kami door to door, Kak. Jadi kita mendatangi karena ada ungkapan dari si anak bahwa saya cuma disuruhnya jualan di pasar aja, Kak, sama mama. Ya udah begitu kita putuskan untuk door to door, kita ketemu dengan orang tuanya, kita ajak bicara. Terus kalau ibu penasaran apa saja sih yang kita ajarkan di sekolah, ibu boleh datang lihat cara kami belajar seperti apa. Seperti itu. Respon orang tuanya Respon juga orang tuanya, akhirnya mereka alhamdulillah, percaya iya, ya. gitu. Tapi berarti Mbak Ayu nih mendatangi satu kios demi kios. Iya betul. Wah. Pekerjaan yang tidak mudah sebetulnya. Tapi ada yang menarik nih, bahwa sebenarnya itikat baik dari teman-teman di CM ini juga selain membuat mereka sadar bahwa pendidikan itu penting, mereka juga dibentuk supaya punya karakter atau pribadi yang sopan. Betul. Yaitu melalui Budi pekerti. budi pekerti. Kita lihat dalam tayangan berikut ini. Sejak dibentuk tahun 2012, di Camp Social School fokus pada nilai budi pekerti untuk anak-anak yang tinggal di permukiman padat penduduk. Oleh karena itu, nilai kedisiplinanlah yang ditanamkan pertama kali kepada mereka. Namun lambat laun kegiatan yang berangkat dari rumah warga ini sudah memiliki 15 relawan pengajar. Seiring banyaknya relawan pengajar yang datang, anak-anak yang bergabung di camp ini juga terus bertambah. Nike, salah satu relawan pengajar, merasa 1 tahun berbagi ilmu di camp adalah pengalaman yang sangat berharga. Dibutuhkan kesabaran untuk mengajar anak-anak yang berada di tengah lingkungan kumuh dan tingkat ekonomi rendah. Selain ilmu pengetahuan, relawan pengajar juga harus fokus menanamkan nilai kesopanan kepada anak-anak. Pelajaran agama, mengaji dan berdoa bersama juga menjadi kegiatan yang harus diikuti oleh anak-anak di Camp Social School. Buah dari kesabaran tersebut kini telah membuat perubahan karakter anak bimbingan di camp. Seperti Davi, murid di kelas 5 sekolah dasar ini mengaku sangat senang dapat belajar di camp.
Selain ilmu yang didapat, ia juga senang dengan para relawan pengajar yang baik dan suasana belajar yang menyenangkan. Assalamualaikum, nama saya Mita, umur saya 9 tahun. Hobi saya membaca buku, kelas 3, sekolah di DCM. Motivasi saya sekolah di DCM agar pendidikan saya lebih tinggi lagi. Anak didik dan relawan pengajar di Sanggar Belajar Pinggiran berharap agar di Camp Social School selalu ada dan membagi semangat untuk anak-anak yang ada di sini. Ya, keceriaannya begitu terlihat ya dalam tayangan tadi. Ada Mita, ada Davi, dan ada beberapa anak lainnya gitu ya. Dan syukuran mereka akhirnya sudah punya motivasi untuk saya ingin memiliki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, ini sebetulnya proses penanamnya pasti panjang. Mungkin saya pengen tanya ke Mbak Ayu gitu. Kalau untuk Davi sendiri, sebetulnya Davi ini angkatan berapa sudah mulai bergabung di di CEM ini? Davi itu angkatan kedua dari DCM. Bergabung itu dia dari kelas SD kelas 1 sudah bergabung. SD kelas 1. Berarti sekarang sudah cukup besar ya? Ya, sudah cukup besar. Latar belakangnya orang tuanya pedagang juga. Berdagang. Oke. Iya, betul. Tapi tadi kan ada pernyataan dari anak-anak di sana bahwa mereka punya mimpi dan mereka sadar bahwa sekolah itu dulu tidak seperti itu. Mereka nggak punya keberanian, bahkan nggak bisa ngomong kali ya. Iya, betul. Karena orang tua mereka menanamkan bahwa sampai tingkat SMP sudah pendidikan yang tinggi buat mereka begitu. Jadi untuk menanamkan bahwa kalian kan generasi bangsa, generasi penerus bangsa, boleh punya mimpi setinggi apapun itu boleh. Sampai ada ungkapan dari orang tua bahwa kalau kalian berhasil dapat beasiswa, kalian boleh melanjutkan sampai tingkat universitas. Sampai seperti itu. Sampai terharu ya. Iya. Baik. Saya juga Sepertinya ini kayak apa ya? Itu kayak menanggung tanggung jawab yang besar untuk memberikan sesuatu yang kepada anak-anak ya. Dan Karena tidak hanya kadang-kadang satu anak loh gitu, ada 80 anak betul. yang Saat ini ada 80 anak ya? Saat ini Dengan berapa relawan? 15. Berarti Mbak Adi kayaknya kesusahan ya. Oke, kalau kita tadi ada Budi Pekerti, nah kita pengen tahu nih, kan sebetulnya mereka sebagian sudah ada yang sekolah gitu, dan hari Minggu itu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan atau review sedikit, dan kemudian ada pendidikan Budi Pekerti. Kita ke Mbak Nika. Mbak Nika, ini kalau Budi Pekertinya apa saja sih yang diajarkan nih pada anak-anak ini? Kita pertama menanamkan kedisiplinan ya. Oke. Kedisiplinan gimana pada awal saya dengar cerita nih dari Mbak Ayu, itu anak-anak kalau pertama kali sekolah dulu itu masih pakainya berantakan, rambutnya nggak disisir, gitu kadang belum mandi gitu kan. Tapi sekarang sedikit demi sedikit kita memberitahu mereka kalau kalian harus menjaga kebersihan, harus menjaga kesehatan. Bersih itu untuk sehat gitu kan. Kalau misalnya kalian ke sekolah datang dengan pakaian yang bersih, rapi, juga belajarnya enak gitu kan. Kemudian dari nilai sopan santun. Sopan santun kita selalu menekankan kepada mereka bisa menghargai, menghormati yang lebih tua, menghargai teman-temannya. Kalian boleh membantu orang tua. Kita ceritakan hal-hal yang positif, cerita-cerita positif seperti kemarin kita adakan lomba storytelling, mengangkat kisah-kisah Nabi yang kebetulan banyak memiliki makna. Dari situ, dari kisah-kisah tersebut kita ambil makna kesimpulan apa sih budi pekerti apa yang kita ambil dari kisah-kisah tersebut gitu, supaya kita bisa terapkan kepada anak-anak juga seperti itu. Jadi disiplin, kebersihan, dan pasti masih banyak storytelling gitu ya. Yeah. Dan masih banyak lagi nilai-nilai budi pekerti yang juga ditanamkan. Nah, kita akan gali nanti lebih dalam seperti apa nilai-nilai budi pekerti yang ditanamkan kepada mereka anak-anak buruh pasar ini. Tetap bersama kami, pemirsa di Bincang Halo Indonesia.